Malam pergantian tahun 2018 menuju 2019, Desa Karangsari di Kabupaten Kebumen tampak penuh suasana meraya. Lampu hias dipasang di depan rumah, anak-anak berlarian membawa kembang api sementara para orang tua sibuk menyiapkan hidangan untuk menyambut tahun baru. Siti Aisyah, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, ikut serta dalam tradisi berkeliling desa. Bersama sekelompok pemuda dan ibu-ibu lainnya berjalan menyusuri jalan tanah menyapa tetangga dan mengucapkan selamat tahun baru dari depan pagar rumah mereka. Di Jawa, tradisi seperti ini dianggap membawa berkah. Semakin banyak rumah yang didatangi, semakin banyak pula doa baik yang dibagikan. Namun malam yang penuh keceriaan itu berubah menjadi tragedi ketika rombongan Siti melewati rumah keluarga Budi Santoso, seorang pengusaha kecil yang cukup dikenal di desa, yang mendengar suara aneh dari arah halaman. Ketika melangkah lebih dekat, matanya terbelalak. Di depan teras rumah, seorang anak laki-laki tergeletak tak bergerak di atas tanah. Pakaian putihnya berlumur noda merah gelap yang menyebar membasahi tanah di sekitarnya. Siti menjerit kencang membuat seluruh rombongan terhenti dengan wajah panik. Beberapa pemuda bergegas masuk ke pekarangan memanggil-manggil nama Budi untuk memberitahu bahwa anaknya mengalami musibah. Namun begitu mereka membuka pintu rumah, rasa takut yang lebih besar melanda. Di ruang tamu terlihat sosok lelaki tua ayah Budi terjatuh di lantai dengan tubuh tak bernyawa. Televisi masih menyala memutar acara pergantian tahun seakan tidak peduli dengan tragedi yang baru saja terjadi. Tak jauh dari sana, di dekat pintu kamar tidur seorang perempuan tua, ibu Budi, terkulai lemah. Salah satu pemuda mendekat memeriksa denyut nadinya dan berteriak masih hidup. Cepat panggil ambulans, namun nafasnya sangat tipis. Meski segera dibawa ke rumah sakit terdekat, ia akhirnya meninggal di perjalanan karena luka terlalu parah. Sementara itu, tim yang masuk lebih dalam menemukan pemandangan lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dapur, Budi dan istrinya Sulastri sudah tak bernyawa di samping meja makan yang penuh dengan hidangan tahun baru. Di kamar mandi belakang, anak bungsu mereka juga ditemukan dalam kondisi tragis. Rasa panik menyebar kepada di desa. Ada yang berlari memanggil kepala dusun, ada yang menelepon polisi Kebumen, ada pula yang hanya berdiri terpaku tak percaya bahwa malam penuh doa dan sukacita berubah menjadi malam duka mendalam. Polisi sektor Karangsari segera datang memasang garis kuning dan meminta warga menjauh. Di tanah dekat pagar rumah mereka menemukan jejak ban mobil besar mirip mobil bak terbuka yang biasa digunakan di pedesaan. Tidak ada barang berharga yang hilang, tidak ada tanda perampokan. Semua mengarah pada satu dugaan, ini bukan pencurian melainkan dendam pribadi. Belum sempat polisi merampungkan olah TKP, kabar baru datang mengguncang. Kepala dusun yang baru saja melapor kembali dengan wajah pucat pasi. Dengan suara gemetar ia berkata rumah adiknya Budi, rumah Joko Prasetyo juga semua sudah mati. Polisi segera bergerak menuju rumah Joko Prasetyo, adik kandung Budi Santoso yang letaknya hanya sekitar 500 meter dari lokasi pertama. Malam semakin larut, suara kembang api masih terdengar bersahut-sahutan di kejauhan, namun suasana di jalan menuju rumah Joko dipenuhi ketegangan. Begitu rombongan polisi memasuki halaman, mereka mendengar tangisan nyaring seorang anak perempuan. Teriakan itu peka sunyi malam membuat semua orang mempercepat langkah. Di ruang tamu mereka mendapati seorang gadis kecil berusia sekitar 8 tahun, tubuhnya berlumuran noda merah, menangis histeris sambil memeluk tubuh ibunya yang tergeletak tak bernyawa. Pemandangan di dalam rumah bahkan lebih memilukan. Di dekat pintu utama, seorang anak laki-laki belasan tahun, putra sulung Joko, tergeletak tak bernyawa. Tak jauh dari sana di ruang dapur terlihat jasad Joko Prasetyo bersama istrinya Wulan. Meja makan penuh hidangan malam tahun baru terbalik, nasi dan lauk berserakan di lantai, piring PK berantakan. Orang tua Joko juga ditemukan di ruang tengah, keduanya terkapar tanpa nyawa. Dari hasil pemeriksaan awal diperkirakan serangan terjadi sekitar setengah jam sebelum tragedi di rumah Budi. Hal itu menjelaskan mengapa pelaku bisa bergerak dari satu rumah ke rumah lain dalam waktu singkat. Polisi langsung mengevakuasi sang gadis kecil satu-satunya yang selamat ke puskesmas terdekat. Meski mengalami luka di bagian lengannya, masih bisa bernapas. Tangisnya terus menggema membuat hati setiap orang yang mendengar terasa teriris. Di halaman belakang, petugas menemukan jejak ban mobil yang sama seperti di lokasi rumah Budi. Lebih mengejutkan lagi, mereka juga menemukan beberapa selongsong peluru dengan jenis identik. Selain itu, ada sebuah jejak sepatu kain dengan sol karet jenis yang sangat umum dipakai di desa tercetak jelas di tanah lembab. Kepala Kepolisian Sektor Karangsari, Inspektur Andi Pratama, menghela napas berat. Ia menyadari bahwa kasus ini bukan sekadar peristiwa kriminal biasa. Semua tanda mengarah pada motif dendam yang kuat. Tidak ada harta benda yang diambil, tidak ada tanda perlawanan yang berarti. Pelaku datang dengan satu tujuan, menghabisi seluruh keluarga.
Kabar tentang dua keluarga yang musnah dalam satu malam menyebar cepat ke seluruh desa. Warga berkerumun di jalan-jalan, sebagian berdoa, sebagian lain menangis. Malam tahun baru yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi malam duka yang takkan pernah dilupakan. Polisi segera menghubungi Polres Kebumen untuk meminta bantuan tambahan. Tim Inafis dipanggil, garis polisi dipasang di dua rumah sekaligus dan petugas berjaga agar warga tidak semakin merusak TKP. Suasana semakin mencekam ketika listrik di desa sempat padam sebentar karena beban berlebih dari perayaan kembang api membuat kedua rumah korban hanya diterangi lampu darurat polisi. Di kantor Polsek rapat darurat segera digelar. Inspektur Andi menyampaikan temuan awal dua keluarga terbunuh, total lebih dari 10 korban jiwa, pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang. Kesimpulan sementara bukan perampokan melainkan pembalasan dendam. Salah satu penyidik muda memberanikan diri bertanya, "Pak, kalau ini dendam, siapa kira-kira yang punya alasan sebesar itu?" Inspektur Andi menatap seluruh anggota tim lalu berkata pelan namun tegas, "Kita harus memeriksa hubungan keluarga mereka. Ada kabar bahwa Budi dan Joko pernah berselisih dengan salah satu kerabat dekat. Malam ini juga kita mulai telusuri nama itu." Nama yang disebut-sebut adalah Heri Setiawan, seorang sopir truk yang juga masih sepupu korban. Beberapa warga pernah berbisik bahwa hubungan Heri dengan kedua keluarga tidak baik. Desas-desus soal masalah rumah tangga dan persaingan lama membuat namanya masuk dalam daftar awal penyelidikan. Malam itu suasana Kebumen benar-benar diliputi ketakutan. Orang-orang enggan keluar rumah, kembang api berhenti mewarnai langit. Di desa Karangsari hanya terdengar suara tangis sirene ambulans dan langkah berat para aparat yang terus berjaga. Pagi hari setelah tragedi, desa Karangsari sunyi senyap. Jalanan yang biasanya ramai dengan suara ayam berkokok dan anak-anak berangkat sekolah kini hanya dipenuhi aparat kepolisian. Garis kuning membentang di dua rumah korban, sementara warga hanya bisa melihat dari jauh dengan wajah murung dan penuh tanda tanya. Tim forensik dari Polres Kebumen tiba membawa peralatan lengkap. Mereka memotret setiap sudut, mengambil sampel darah dan mengumpulkan selongsong peluru yang masih berserakan. Hasil awal menunjukkan bahwa senjata yang digunakan adalah senjata api laras panjang, kemungkinan besar senapan otomatis yang beredar secara ilegal. Inspektur Andi Pratama memimpin langsung penyelidikan. Ia tahu waktu sangat berharga, semakin lama pelaku bebas berkeliaran semakin besar kemungkinan ia melarikan diri jauh dari Kebumen. Ia memanggil beberapa warga kunci yang mungkin memiliki informasi. Seorang tetangga bernama Pak Slamet bercerita, "Malam itu saya dengar suara letusan keras tapi saya kira hanya petasan. Baru setelah ada kabar dari rumah Budi saya sadar itu bukan suara biasa. Dan saya lihat mobil bak terbuka warna gelap melintas cepat di jalan desa sekitar setengah jam sebelum polisi datang." Keterangan itu langsung dicatat. Warna mobil yang disebut mirip dengan mobil Heri Setiawan, sepupu korban yang mulai disebut-sebut warga sejak malam sebelumnya. Polisi kemudian mendatangi rumah Heri. Namun ketika mereka tiba, rumah itu sepi. Hanya istrinya Ratna yang keluar menyambut dengan wajah pucat. "Suami saya pergi sejak malam tahun baru. Katanya mau antar barang tapi sampai sekarang belum pulang," jawabnya terbata-bata saat ditanya. Sikapnya yang gugup membuat penyidik semakin curiga. Apalagi beberapa tetangga mengaku melihat Heri dan Ratna masih sempat belanja di pasar sehari sebelum malam tahun baru. Saat itu Heri terlihat membawa barang besar yang ditaruh di bak mobil dan ditutupi terpal. Kecurigaan bertambah kuat ketika polisi memeriksa gudang kecil di belakang rumah Heri. Di sana mereka menemukan jejak roda ban yang sama dengan di TKP serta satu kotak kayu kosong yang berbau mesiu. Meskipun senjatanya tidak ada, bukti ini cukup untuk menjadikan Heri buronan utama. Sementara itu di puskesmas, gadis kecil selamat dari keluarga Joko masih terbaring lemah. Namanya adalah Dewi Lestari, baru berusia 8 tahun. Setelah ditenangkan oleh seorang psikolog, anaknya perlahan mau bercerita. Dengan suara pelan Dewi mengatakan ia mendengar suara gaduh di ruang depan, lalu suara ayahnya berteriak. Setelah itu suara letusan keras berulang kali. Ia berusaha bersembunyi di bawah meja tapi pelaku sempat melihatnya dan melepaskan tembakan. Peluru hanya mengenai lengan sehingga ia bisa bertahan hidup. Ketika ditanya siapa yang datang malam itu, Dewi hanya menggeleng. "Gelap sekali, aku takut, aku tidak bisa lihat wajahnya," katanya sambil menangis. Meski begitu, penyidik mencatat satu detail penting, pelaku memakai sepatu kain warna hitam yang sempat terlihat ketika ia berlari. Detail ini kokoh dengan jejak sepatu yang ditemukan di lokasi kejadian. Sore harinya Polres Kebumen mengeluarkan pengumuman resmi. Heri Setiawan dinyatakan sebagai tersangka utama dan surat perintah penangkapan darurat diterbitkan. Foto dan siri kirinya ditempel di kantor desa, terminal bus hingga pasar-pasar sekitar. Namun menangkap Heri tidak mudah. Kebumen memiliki banyak perbukitan, hutan jati dan persawahan luas, tempat sempurna untuk bersembunyi.
Polisi memperkirakan ia masih berada di sekitar wilayah itu karena mobil bak terbuka miliknya belum ditemukan di jalur antar kota. Malam menjelang, Inspektur Andi berdiri di depan peta besar di kantor Polsek. Dengan spidol merah ia menandai lokasi rumah korban, jalan keluar desa dan titik di mana mobil Heri terakhir terlihat. Mulai malam ini kita bentuk tim pencarian. Besok pagi kita sisir area perbukitan barat. Jangan sampai pelaku lolos, tegasnya. Di luar kantor polisi hujan gerimis turun menambah kelam suasana desa Karangsari. Warga berdoa agar keadilan segera ditegakkan sementara rasa takut masih menghantui setiap rumah. Mereka tahu selama pelaku belum tertangkap, bayangan maut bisa kembali menghampiri kapan saja. Keesokan harinya matahari baru saja terbit di atas sawah Kebumen ketika puluhan aparat kepolisian mulai menyisir perbukitan barat Karangsari. Mereka membawa anjing pelacak, senjata lengkap dan peta jalur hutan yang rumit. Setiap langkah terasa berat karena tanah masih basah diguyur hujan semalam. Inspektur Andi Pratama berdiri di depan rombongan. Ingat, tersangka diduga bersenjata api. Jangan lengah. Fokus tapi tetap hati-hati, ukapnya lantang. Anggotanya mengangguk serempak lalu menyebar ke beberapa jalur kecil yang menembus rimbunnya pepohonan jati. Di desa warga masih menutup pintu rapat. Suasana mencekam belum juga reda. Nama Heri Setiawan kini jadi buah bibir. Banyak yang mengenalnya sebagai sopir truk ulet, tetapi sejak konflik keluarga menkuat sikapnya berubah dingin dan tertutup. Isu perselingkuhan dan rasa dipermalukan di hadapan sanak saudara disebut-sebut sebagai alasan ia menyimpan dendam mendalam. Sementara tim penyisiran bergerak di markas Polres Kebumen berlangsung analisis peta pergerakan. Dari keterangan beberapa warga, mobil Heri terlihat terakhir kali menuju arah hutan Wadas Malang. Daerah itu terkenal sulit dijangkau, penuh tebing curam dan semak belukar lebat. Bagi orang luar medan itu seperti labirin, tapi bagi warga lokal terutama sopir truk yang sering melewati jalan tikus wilayah tersebut bisa jadi tempat persembunyian sempurna. Menjelang siang salah satu tim pencari menemukan bekas perapian di tengah hutan. Di sekitar lokasi ada bungkus mie instan dan botol air mineral. Anjing pelacak menggonggong keras seolah mencium bau yang masih segar. Dia baru saja di sini, ujar salah satu anggota. Semua segera waspada. Tak lama kemudian seorang petani melapor ke posko. Ia mengaku melihat sosok pria mirip Heri berjalan tergesa menuju arah sungai kecil membawa ransel besar di punggung. Informasi itu membuat pengejaran semakin dipersempit. Tim gabungan menyusuri jalur sungai. Arus deras membuat pencarian sulit, namun jejak kaki basah di tanah berpasir menjadi petunjuk berharga. Inspektur Andi memberi kode tangan agar semua bergerak pelan. Mereka tahu berhadapan langsung dengan tersangka bersenjata bisa memicu baku tembak berbahaya. Di saat yang sama kabar pengejaran menyebar ke masyarakat. Beberapa desa di sekitar Wadas Malang diminta meningkatkan kewaspadaan. Pos ronda dipasang ekstra, penjaga jalan-jalan kecil ditutup dengan bambu dan warga diminta melapor bila melihat orang asing masuk. Sore harinya hujan turun deras. Para polisi berteduh sebentar di bawah pohon besar sementara anjing pelacak terus menggendus tanah. Tiba-tiba gonggongan keras terdengar membuat semua berdiri sigap. Dari arah semak terlihat potongan kain biru terjebak di dahan mirip jaket yang biasa dipakai Heri. Inspektur Andi mengangkat walkie-talkie. Target kemungkinan besar masih di radius 1 kilometer. Semua tim rapatkan barisan. Malam ini kita pasang penyergapan. Hari berganti malam. Hutan basah dipenuhi suara serangga dan gemerisik air. Polisi menyalakan lampu sorot menyebar membentuk lingkaran besar. Operasi penggepungan dimulai. Di desa Karangsari, lonceng masjid berbunyi memanggil warga untuk doa bersama. Semua berharap pengejaran berhasil agar rasa takut yang menghantui sejak malam tahun baru segera berakhir. Namun di balik doa itu tak seorang pun tahu Heri Setiawan sedang bersembunyi tidak jauh dari sana menunggu sela untuk bertahan hidup atau melawan balik. Malam itu udara di hutan Wadas Malang terasa semakin dingin. Kabut tipis turun membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Pasukan polisi yang dipimpin Inspektur Andi Pratama bergerak perlahan menyempitkan lingkaran penyergapan. Lampu sorot menembus gelap, sesekali terdengar gonggongan anjing pelacak yang kian intens. Tiba-tiba salah satu anggota memberi isyarat. Dari kejauhan di balik semak tampak cahaya kecil berkelip seperti nyala api rokok. Semua langsung merunduk. Inspektur Andi memberi aba-aba dengan tangan, jangan gegabah. Tim khusus merayap mendekat. Di balik gubuk kayu tua yang setengah roboh terlihat sosok pria duduk bersandar. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, pakaian lusuh penuh lumpur. Dialah Heri Setiawan. Di sampingnya terselip senjata laras panjang yang sebagian terbungkus kain. Ia tampak lelah, matanya sayu seolah sudah berhari-hari tanpa tidur. Polisi, angkat tanganmu, teriak salah satu anggota dengan senjata terarah. Heri tersentak lalu buru-buru meraih senjata. Situasi menegang.
Suara jangkrik pun serasa hilang, hanya tersisa detak jantung semua yang hadir. Inspektur Andi maju selangkah, suaranya tegas namun tenang. Harry, jangan bodoh. Kau sudah dikepung. Letakkan senjatamu. Kalau kau melawan, kau akan mati sia-sia. Beberapa detik terasa seperti menit. Harry menggenggam senjata, jari telunjuknya nyaris menyentuh peletuk. Namun tubuhnya gemeter, nafas terengah. Rasa lapar, haus dan dingin jelas melemakannya. Akhirnya dengan wajah pasrah ia melemparkan senjata ke tanah. Polisi langsung bergerak cepat. Dua anggota menubruk Harry, memborgol tangannya sementara yang lain mengamankan senjata laras panjang berikut beberapa amunisi tersisa. Operasi yang berlangsung berhari-hari akhirnya berakhir tanpa darah tertumpah lagi. Harry dibawa ke markas Polres Kebumen. Sepanjang perjalanan ia hanya terdiam. Sesekali matanya menatap kosong keluar jendela, menatap gelapnya hutan yang baru saja jadi tempat persembunyiannya. Tidak ada perlawanan, tidak ada kata-kata. Hanya diam yang berat. Keesokan paginya kabar penangkapan itu menyebar cepat ke Desa Karangsari. Warga yang semula hidup dalam ketakutan kini bisa bernapas lega. Mereka berbondong-bondong ke balai desa, sebagian berterima kasih kepada aparat, sebagian lain masih menangis mengingat keluarga yang telah tiada. Di kantor polisi konferensi pers digelar. Inspektur Andi berdiri di depan kamera, wartawan menjelaskan kronologi penangkapan. Tersangka Harry Setiawan berhasil diamankan setelah 4 hari pengejaran intensif. Barang bukti senjata api dan amunisi sudah disita. Proses penyidikan akan segera dilakukan untuk mengungkap motif sepenuhnya. Sementara itu Harry ditempatkan di ruang tahanan khusus. Wajahnya tetap tenang bahkan nyaris datar. Ketika penyidik mencoba menginterogasi, ia menjawab singkat atau memilih diam. Namun dari tatapannya yang kosong terlihat jelas kebencian dan rasa sakit hati yang ia pendam selama ini akhirnya meledak dalam bentuk tragedi yang menghancurkan dua keluarga sekaligus. Malam harinya Desa Karangsari kembali mengadakan doa bersama. Di masjid suara imam bergetar ketika memimpin jamaah memohon ampun bagi para korban. Di rumah-rumah lilin dinyalakan foto-foto keluarga yang hilang dipajang dan tangis kembali pekas. Meski pelaku telah ditangkap, luka di hati warga tidak akan sembuh secepat itu. Harry Setiawan kini hanya bisa menunggu proses hukum. Bagi warga, penangkapan ini memang membawa kelegaan tetapi juga meninggalkan pertanyaan bagaimana dendam pribadi bisa berubah menjadi bencana sebesar ini. Beberapa hari setelah penangkapan, ruang interogasi Polres Kebumen dipenuhi suasana tegang. Dindingnya putih polos, hanya ada meja besi, 2 kursi dan lampu neon yang menyala terang. Di kursi sebelah kiri duduk Harry Setiawan dengan borgol di tangannya. Wajahnya pucat, rambut akak-akakan namun tatapannya masih menyala dengan sisa amarah. Di seberangnya Inspektur Andi Pratama dan 2 penyidik lain membuka berkas. Mereka telah mengumpulkan cukup bukti senjata api, amunisi, jejak ban serta keterangan saksi. Namun mereka tetap membutuhkan pengakuan langsung. Harry, ukap Inspektur Andi dengan nada tenang, semua bukti sudah mengarah kepadamu. Kalau kau mau jujur, hukum bisa mempertimbangkan keringanan. Harry hanya diam menatap meja. Tangannya terkepal lalu perlahan ia menghela napas panjang. Semua orang mengkhianati aku, katanya lirih. Budi Joko, mereka bukan sekadar saudara. Mereka menusuk dari belakang. Penyidik mencatat setiap kata. Harry kemudian mulai menceritakan kisahnya. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, bekerja keras sebagai sopir truk lintas provinsi. Namun saat ia sering pergi berhari-hari, istrinya Ratna justru menjalin hubungan gelap dengan kedua sepupunya Budi Santoso dan Joko Prasetyo. Aku tahu dari lama tapi aku mencoba menutup mata, kata Harry dengan suara serak. Sampai suatu malam aku pulang mendadak dan aku melihat dengan mataku sendiri Ratna bersama mereka. Ruang interogasi hening. Inspektur Andi menatapnya tajam. Itu alasanmu membantai seluruh keluarga mereka, anak-anak, orang tua semua jadi korban. Harry terdiam sejenak lalu suaranya meninggi. Mereka mempermalukan aku, mereka membuatku jadi bahan tertawaan di desa. Kemanapun aku pergi orang berbisik. Aku tidak tahan lagi. Menurut pengakuannya, beberapa minggu sebelum malam tahun baru Harry pergi ke daerah perbatasan untuk membeli senjata api dari jaringan gelap. Ia berlatih menembak di hutan, mempersiapkan segalanya. Ia bahkan menjual truk besar miliknya untuk membeli mobil bak terbuka demi memudahkan rencana. Pada malam 31 Desember setelah gagal berdamai lewat mediasi desa dendam, Harry meledak. Ia menunggu momen tepat ketika suara kembang api bisa menutupi suara tembakan. Pertama ia menuju rumah Joko lalu berlanjut ke rumah Budi. Aku tidak peduli lagi, katanya dingin. Yang aku inginkan hanya mereka semua lenyap. Namun ketika penyidik menyinggung tentang Dewi Lestari, gadis kecil yang selamat, raut wajah Harry berubah. Sekilas ada keraguan. Aku pikir dia sudah mati, gumamnya pelan. Pengakuan ini memperjelas kronologi. Penyidik menuliskan dengan detail sementara Inspektur Andi menutup map dengan tegas. Harry Setiawan, pengakuanmu akan menjadi bagian dari berkas perkara. Kau akan dihadapkan ke pengadilan.
Ingat seberat apapun rasa sakit hatimu tidak ada yang membenarkan pembantaian ini. Harry menunduk. Untuk pertama kalinya matanya berkakak-kakak. Mungkin karena kelelahan, mungkin juga karena menyadari bahwa jalan yang ia pilih telah menghancurkan segalanya, keluarga, kehormatan, dan akhirnya hidupnya sendiri. Di luar ruang interogasi, wartawan sudah menunggu mencoba menggali setiap informasi. Sementara itu di desa Karangsari, warga berkumpul di balai desa. Mereka mendengar kabar pengakuan Harry dengan campuran marah dan lega. Ada yang menggekam, ada pula yang hanya terdiam, masih sulit menerima kenyataan bahwa dendam pribadi bisa mengorbankan 9 nyawa tak berdosa. Malam itu langit Kebumen kembali gelap. Tidak ada suara kembang api, tidak ada sorak-sorai. Hanya doa lirih yang dipanjatkan agar peristiwa kelam ini menjadi yang terakhir dan agar keadilan benar-benar ditegakkan. Beberapa bulan setelah penangkapan, ruang sidang pengadilan negeri Kebumen dipenuhi ratusan orang. Wartawan, keluarga korban, dan warga desa Karangsari berdesakan ingin menyaksikan jalannya persidangan. Semua mata tertuju pada satu sosok, Harry Setiawan, pria yang pernah dikenal sebagai sopir pekerja keras, kini duduk di kursi terdakwa dengan wajah tanpa ekspresi. Jaksa membacakan dakwaan panjang. Isinya jelas: pembunuhan berencana terhadap 2 keluarga, penggunaan senjata api ilegal, serta tindakan yang menimbulkan teror di masyarakat. Suara jaksa menggema di ruang sidang membuat banyak orang menitikan air mata. Ketika tiba giliran memberikan keterangan, Harry berbicara lirih. Saya menyesal, tapi penyesalan saya terlambat. Dendam membuat saya buta. Saya tahu saya salah, tapi saya tidak bisa menahan amarah saat itu. Kata-katanya membuat ruang sidang hening sejenak, lalu terdengar bisik-bisik penuh emosi. Saksi-saksi dihadirkan, termasuk Dewi Lestari, gadis kecil yang selamat. Dengan suara gemetar ia menceritakan kembali malam penuh horor itu. Banyak orang di ruang sidang tidak sanggup menahan tangis. Hakim pun meminta jeda singkat agar saksi kecil itu bisa ditenangkan. Setelah berminggu-minggu sidang, tibalah hari pembacaan vonis. Ketua majelis hakim berdiri, suaranya lantang menimbang seluruh bukti dan keterangan. Pengadilan menyatakan terdakwa Harry Setiawan bersalah melakukan pembunuhan berencana. Dengan ini menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa. Ruangan seketika riuh. Ada yang berteriak lega, ada yang menangis, ada pula yang hanya terdiam dengan wajah kosong. Harry sendiri hanya menunduk, tidak berkata sepatah pun. Vonis itu menjadi akhir dari kasus yang mengguncang Kebumen. Namun bagi warga desa Karangsari, luka yang ditinggalkan tidak mudah sembuh. Setiap kali melewati rumah Budi atau Joko yang kini kosong, mereka teringat kembali malam kelam pergantian tahun itu. Pemerintah desa kemudian mengadakan doa bersama besar-besaran. Di masjid, ratusan warga berdoa untuk arwah para korban. Anak-anak membawa bunga, meletakkannya di halaman rumah yang kini sunyi. Semua berharap tragedi ini menjadi pelajaran pahit agar dendam dan perselingkuhan tidak lagi menghancurkan keluarga dan masyarakat. Inspektur Andi Pratama yang memimpin penyelidikan sejak awal hanya bisa menghela napas panjang saat diwawancarai wartawan. Keadilan memang sudah ditegakkan, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. 9 nyawa melayang hanya karena dendam pribadi. Ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Matahari sore menyinari desa Karangsari. Anak-anak mulai berani bermain lagi di jalan tanah, meski sesekali mereka masih melirik rumah kosong di ujung gang. Hidup perlahan berjalan, tapi ingatan tentang malam berdarah itu akan selamanya melekat dalam sejarah desa kecil di Kebumen. Tragedi di Karangsari memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Dendam dan cemburu bila dibiarkan tumbuh tanpa kendali akan berubah menjadi api yang membakar segalanya. Harry Setiawan, seorang pria biasa yang bekerja keras, akhirnya terjerumus ke jalan gelap karena memilih amarah daripada akal sehat. Akibatnya 9 nyawa melayang sia-sia, termasuk anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan dan kesalahpahaman memang tidak bisa dihindari. Namun cara kita menghadapinya akan menentukan hasil akhirnya. Jika kita memilih dendam, maka kehancuran yang datang. Jika kita memilih berdialog, mencari jalan damai, atau menempuh jalur hukum, maka peluang untuk menyelamatkan masa depan masih terbuka. Kisah ini mengingatkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada amarah, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri. Seberat apapun luka hati, selalu ada jalan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus mengorbankan orang lain. Jika Anda merasa kisah ini membawa pelajaran berharga, jangan ragu untuk mendukung kami. Tekan tombol like untuk menunjukkan dukungan Anda. Bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari cerita nyata ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya tentang kejahatan misteri serta pelajaran hidup yang bisa kita renungkan bersama. Mari kita jadikan setiap cerita bukan hanya hiburan, tetapi juga cermin untuk memperbaiki diri dan membangun masyarakat yang lebih damai.